Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Kamelia dari kelas 10-4, absen nomor 33. Hari ini, saya ingin menjelaskan tentang gejala sosial mudik atau pulang kampung. Lebaran sebentar lagi. Setelah lama merantau di kota besar, yang langsung kepikiran di otak pastilah mudik, dan mudik. Tradisi mudik ini emang udah mendarah daging di Indonesia. Tapi sudah sejak kapan sih ada mudik? Dan pernahkah kalian berpikir kenapa harus ada mudik? Ngomongin mudik pasti ingat antrian panjang di stasiun, kemacetan sampai di jalan-jalan tol, sampai sepeda motor yang cengtri atau lebih. Segalanya demi bisa pulang kampung dan bersilaturahmi di hari raya. Tapi konon ternyata sejarah tradisi mudik bisa ditarik sejak zaman Majapahit. Cuma saat itu bedanya mudik dilakukan menjelang panen raya. Dan gak main-main, mudik zaman itu dilakukan dengan jalan kaki. Rupanya simba-simba kita dulu sungguh sangat-sangat kuat. Menurut ahli kajian filsafat Jacob Sumarjo, istilah mudik punya akar bahasa Jawa ngoko, mulai dilik, yang artinya pulang sebentar. Soalnya para pemudik nantinya bakal balik lagi ke kota perantauan. Tapi pandangan lain datang dari penghuni senior di kota tujuan rantau terbesar di Indonesia. Menurut sejarawan Betawi, Ridwan Saidi, mudik berangkat dari istilah menuju udik, yang artinya menuju selatan. Soalnya orang Betawi zaman itu punya kebiasaan buka usaha di pesisir utara, tapi rumahnya di daerah selatan yang lebih sepi. Tapi bedanya kalau sekarang Jakarta Selatan minta ampun ramenya, jangan salahkan orang Betawi juga. Apalagi para tukang bakso yang jualan di sana. Tersangka di balik ramainya kota-kota besar adalah tingkat urbanisasi yang tinggi. Di Indonesia, gelombang urbanisasi memang gak ada matinya. Berawal saat pemerintah mulai gencar-gencarnya bikin program pembangunan, terciptalah aneka lapangan pekerjaan yang ujung-ujungnya menggerakkan ekonomi dan menaikkan taraf hidup. Akhirnya, wajar saja jika banyak orang desa yang cabut ke kota untuk mengadu nasib. Lalu, fenomena lain yang bikin mudik jadi melegenda adalah transmigrasi. Di era kolonial, penduduk dari daerah-daerah padat sengaja dipindahkan untuk jadi buru-buru perkebunan. Sementara di era Orde Baru, transmigrasi jadi program top pemerintah. Buktinya, hampir 2,5 juta penduduk berhasil dipindahkan untuk menetap keluar Jawa. Kalau yang udah beda pulau kayak gini, mudiknya tentu pakai pesawat atau kapal dong, karena nggak mungkin mereka berenang bawa barang sebanyak itu. Nah, buat yang masih di Jawa-Jawa aja, segala kendaraan yang beroda bisa jadi solusi. Meski begitu, biasanya kereta api lah yang tetap jadi favorit. Karena sejarahnya pemerintah Belanda dulu membangun banyak jalur kereta api untuk mengangkut hasil bumi kita. Tapi karena murah dan cepat, kereta malah jadi transportasi favorit buat rakyat jelata. Tapi meski udah gak jelata, sampai sekarang masih banyak kok yang ngefans sama kereta. Sampai-sampai kalau nggak pesen tiket dari jauh-jauh hari, siap-siap aja gigit jari. Gejala sosial mudik atau pulang kampung termasuk dalam teori Emile Durkheim. Durkheim adalah seorang sosiolog asal Perancis yang dikenal karena penelitiannya tentang integrasi sosial dan teori fungsionalisme. Dia menemukan konsep solidaritas sosial yang mencakup solidaritas mekanis, yakni kekuatan bersama dalam masyarakat sosial, dan solidaritas organik, yakni integrasi dalam masyarakat modern. Mudik sebagai tradisi sosial yang melibatkan ribuan orang yang kembali ke kampung halaman mereka dapat dikaitkan dengan konsep integrasi sosial yang dijelaskan oleh Emile Durkheim. Kemudian, kira-kira solusinya apa ya? Biasanya kan kalau mudik itu dapat menyebabkan kemacetan. Solusinya adalah tidak mudik di tanggal-tanggal yang sama, seperti biasanya 1 hari sebelum Lebaran atau malam sebelum Natal, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengurangi menggunakan kendaraan pribadi, kemudian beralih menggunakan kendaraan umum seperti kereta. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.